Sudah kelihatan belum ya di layar? Kita punya data, misalkan kita akan meneliti apakah ada kepuasan hidup dari partisipasi responden yang mengatakan bahwa mereka itu kepuasan hidupnya ditentukan oleh tempat tinggal dan pendidikannya ya. Saya buka dulu ya. Sambil dibuka ya SPSS-nya, bisa dicoba sama-sama. Oke, nah ini ya. Jadi penelitiannya adalah menguji tingkat kepuasan hidup yang ditentukan oleh pendidikan dan domisili ya, tempat tinggal. Oke. Nah ini kalau kita bicara mengenai teori ya, secara teori ya bisalah ya kita mengatakan bahwa orang akan puas dengan hidupnya atau bahagia jika gimana? Pendidikannya tinggi ya, dan hidupnya yang mana nih? Sama siapa? Hidupnya mungkin sendiri ya, hidup sendiri. Nah, ini hipotesis kita. Boleh saja kita mengatakan, oh hipotesisnya tinggal sama orang tua yang bahagia, kemudian pendidikannya tetap yang paling tinggi, yaitu S2 misalnya. Nah, ini boleh kita pakai teori yang mana, asalkan kita punya acuan landasan teorinya itu jelas. Ya, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, ini ada teori ini gitu misalnya. Teori kebahagiaan misalnya di psikologi, atau teori perilaku manusia di sosiologi, dan sebagainya. Itu boleh kita mengadopsi teori-teori dari berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Sehingga dari situ kita bisa membuat hipotesisnya. Nah, dengan ada beberapa variabel independen yang kita pakai dalam penelitian ini, dan independennya itu lebih dari 3 kategori ya, maka kita menggunakan two-way ANOVA, digunakan untuk penelitian yang terdiri dari satu dependent variable dan 2 independent variable, di mana untuk independent variabelnya jenisnya adalah non atau memiliki minimal 3 kategori. Oke. Nah, kalau kita lihat kan sudah sesuai ya, sesuai dengan syarat dari two-way ANOVA. Untuk dependent variabelnya 1, kebahagiaan ya, kepuasan hidup, terus independennya. Untuk yang tempat tinggal itu ada 4 kategori, yang 5 kategori, yang yang pendidikan ada 4 kategori. Oke, kita coba ya. Buka dulu. Silahkan ya sambil dicoba, kita ulangi lagi supaya lebih jelas.
Saya buka dulu SPSS-nya. Oke. Saya izin meng-off-kan video ya, biar posisinya saya bisa ini enak. Nggih, Oke. Bu. Udah kelihatan SPSS-nya? Belum, Bu. Belum. Udah? Belum juga? Bu. Belum. Belum. Ini? Sudah? Sudah, Bu. Ya, kita mulai ya. Kita masukkan dulu datanya. Oke, sekali lagi ya, penelitian ini kita akan melihat bagaimana pengaruh pendidikan akhir dan tempat tinggal mempengaruhi kepuasan hidup para responden yang telah mengisi kuesioner. Kemudian langkah-langkahnya kita mulai. Variabel yang pertama, apa tadi pendidikan ya? Pendidikan. Variabel yang kedua, pendidikan, kemudian tempat tinggal atau status tempat tinggal. Lalu variabel yang ketiga adalah dependent variabelnya, kepuasan hidup ya. Nah, untuk pendidikan kita tambahkan pada value 1. Tingkat pendidikannya SMP. Lalu 2, tingkat pendidikannya SMA. Kemudian 3, tingkat pendidikannya S1. Dan 4, tingkat pendidikannya S2 ya. Ada 3, ada 4. 1 SMP, 2 SMA, 3 S1, 4 S2. Oke. Yang align, measure, boleh disesuaikan. Kemudian untuk variabel tempat tinggal, kita isikan juga value-nya. Nomor 1 itu dengan orang tua. Nomor 2 tanpa mertua. Nomor 3 dengan mertua. Nomor 4 dengan saudara. Nomor 5 tinggal sendiri ya. Oke, ada 5 ya. Nomor 1 tinggal dengan orang tua. Nomor 2 tinggal bersama pasangan tapi tanpa mertua. Nomor 3 tinggal bersama pasangan dengan mertua. Nomor 4 tinggal dengan saudara. Nomor 5 tinggal sendiri. Oke. Paste.
Sudah tampak belum di layar? Ini datanya sudah terisikan. Ya, ditunggu ya. Gimana? Sudah? Sudah belum? Coba kalau sudah komen di chat ya. Sudah nampak? Baik, yang langkah selanjutnya setelah kita menginsert data, kita lakukan uji normalitas datanya. Kalau datanya memiliki distribusi yang normal, maka kita bisa melanjutkan uji two-way ANOVA. Klik Analyze, non-parametric test, mana ini? Pilih yang one sample KS ya. Yang kita uji normalitasnya adalah data yang berupa dependent variable yang kepuasan hidup. Kalau data kategori atau nominal seperti tingkat pendidikan dan status tempat tinggal, tidak perlu kita uji normalitasnya karena mereka adalah data yang sifatnya kategorik, jadi tidak perlu kita uji normalitasnya. Nah, di sini kita masukkan saja variabel kepuasan hidup ke kotak tes variabel list. Oke, kita klik OK, tunggu dulu hasilnya. Nah, ini sudah ada hasilnya. Dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test, maka bisa kita ketahui bahwa data dependent variable kita, yaitu kepuasan hidup, memiliki signifikan totalnya 0,059. Ini artinya di atas nilai p-value normalitas data, yaitu 0,05, sehingga bisa dikatakan datanya normal ya. Saya copas. Ya. Ini adalah uji normalitas data. Nah, dari sini, dari uji tersebut, bukti bahwa data berdistribusi normal, sehingga kita bisa melanjutkan ke two-way ANOVA. Oke. Ini sudah kelihatan SPSS-nya? Sudah, Bu. Masih output-nya, Bu. Ya, nah dari output ini kita bisa mengolah untuk two-way ANOVA-nya. Caranya klik Analyze, General Linear Model. Ini ya, General Linear Model. Pilih yang univariate. Pelan-pelan aja. Analyze, General Linear Model, univariate. Oke. Nah, kemudian ini sekarang sudah muncul kotak dialog univariate ya. Pindahkan dependent variable ke kotak dependent variable nih ya. Kepuasan hidup pada kotak dependent variable. Kemudian untuk yang independent variabelnya yang berupa data kelompok tadi, ada pendidikan dan tempat tinggal, pindah ke kotak yang fix faktor. Dua-duanya pindah ke kotak fix faktor. Nah, beda ya, jadi dependentnya masuk ke kotak dependent, kemudian independent variabelnya masuk ke fix faktor dua-duanya. Setelah itu, boleh klik plots yang ada di sebelah kanan ini, kan banyak pilihan. Klik plots.
Ini muncul lagi kotak univariate ya. Nah, pada kotak dialog profile plots ini, pindahkan data kelompok yang memiliki kategori lebih banyak ke horizontal. Dalam hal ini, yang lebih banyak kategorinya adalah tempat tinggal ya. Tempat tinggal kan ada 5 kategori, sedangkan pendidikan hanya 4. Nah, dengan demikian tempat tinggal itu kita pindahkan ke horizontal axis. Kemudian pendidikan ke ini spirit lines, di bawahnya horizontal axis. Jadi untuk independent variable yang lebih banyak itu kita masukkan ke horizontal axis, yang lebih sedikit ke spirit lines. Kemudian klik add ini ya. Nah, sekarang sudah ada di kotak plots ini tempat tinggal cross pendidikan ya, tempat tinggal bintang pendidikan. Setelah itu continue. Masih di sini klik yang sebelah kanan ada post hoc ya, post hoc. Nah, sekarang muncul kotak post hoc multiple comparison for observed means. Pindahkan data kelompok ke kotak post hoc. Ini ya, dua-duanya kita pindahkan, pendidikan dan tempat tinggal. Pindahkan data kelompok dua-duanya ke kotak post hoc ini. Kemudian pada bagian equal variance assume ini di bawahnya centang tuki. Yang dicentang hanya tuki. Kalau sudah, klik continue. Klik option ya di sebelah kanan. Ini masih di sini, jangan kemana-mana dulu. Klik option. Kita centang descriptive statistik dan homogeneity test. Yang dicentang descriptive statistik dan homogeneity test. Kalau sudah, klik continue. Lalu oke. Kita tunggu dulu hasilnya. Sudah muncul belum? Yang ada di kalian sudah muncul belum hasilnya? Sudah, Bu. Samun, Bu. Iya, punya saya lama banget sih. Enggak lemot. Ada berapa output di situ? Berapa kotak? 5 atau 6? 6, Bu. Sama gambarnya 7. Gambarnya ya. Mana nih kok nggak keluar?
Bentar ya, masih belum muncul. Oke, ini sudah muncul. Saya tampilkan dulu. SPSS ini apa loadnya gede ya Mbak ya? Kalau saya buka itu lama banget. Sama kayak gini tadi, apa namanya, nunggu outputnya tuh lama. Kalau si eFuse tuh cepet banget loh. Stata juga cepet. SPSS ini suwi gitu. Iya Bu, sepertinya berat. Lemot. Nah, udah muncul ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini between subject factor. Ini hanya menyatakan jumlah partisipan masing-masing kelompok. Tapi ini informasi yang penting. Di bawah aja. Ini ya, between subject factor. Tabel di atas menyatakan jumlah responden atau partisipan dari masing-masing kelompok. Nanti tinggal dijabarkan, misalnya responden yang berpendidikannya SMP ada berapa? 9 nih. Misalnya ya, itu berapa? 6 ya? Misalnya 60 gitu. Karena respondennya banyak. Terus yang berpendidikan SMA misalnya, ini ada 3 ya. Saya kasih 30 misal ya. Ini cuman, karena kan kita cuma simulasi latihan, jadi jumlah respondennya sedikit. Nah, nanti kalau skripsi beneran, paling nggak ada 100 responden lah. Makanya saya tulis ini banyak. Terus S1 ada berapa? 13. S2 ada 20 gitu misalnya, dan seterusnya. Demikian juga deskripsikan tentang status tempat tinggal. Nah, nanti ditulis dibuat alinea atau paragraf. Oke. Selanjutnya kotaknya adalah deskriptif statistik ya. Berdasarkan 2 kelompok ini. Ini menjelaskan min, rata-rata, simpangan baku, dan ini juga N itu jumlah partisipan atau jumlah responden yang berpendidikan SMP tinggal dengan mertua ada 1. Berpendidikan SMP tinggal dengan mertua ada 5. Totalnya 6. Oh, berarti yang SMP status tempat tinggalnya cuma 2, tanpa mertua dengan tinggalnya dengan mertua. Yang SMA statusnya cuma 1 nih, dengan orang tua tinggalnya. Yang S1 ini lebih variatif ya. Ada yang dengan orang tua ada 6, yang tanpa mertua ada 3, yang dengan mertua 1, yang dengan saudara 1, yang tinggal sendiri ada 2. Yang pendidikan akhirnya S2 ada 2 kategori saja, yaitu tinggalnya dengan mertua dan tinggal sendiri. Nah, jadi ternyata setiap kelompok itu memiliki status tempat tinggal yang berbeda-beda ya. Nah, ini bisa kita bunyikan juga nanti di bab 4 tentang karakteristik respondennya berdasarkan status tempat tinggal. Di sini ya. Oke. Ini menarik nih. Jadi yang S1 ini lebih beragam status tempat tinggalnya. Yang S2 cuma 2. Yang SMA dengan orang tua. Yang SMP pilihannya tanpa mertua dan dengan mertua. Nah, ini bisa dibunyikan. Berdasarkan
tabel di atas terlihat atau terbukti bahwa karakteristik atau status tempat tinggal berbeda-beda berdasarkan pendidikannya. Dibunyikan lagi nanti. Yang SMP ada 1 orang yang tinggal dengan mertua, ada 5 orang yang tinggal dengan mertua, dan seterusnya ya. Ini dikembangkan lagi analisisnya, bla 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 gitu ya. Pokoknya dibunyikan sesuai dengan tabel. Habis itu tabelnya apa lagi? Nih. Yang ketiga itu ada Levensters ya, of equality of error variance. Ini untuk mengetahui homogeneity of variance atau variannya homogen nggak. Nah, supaya variannya itu homogen, maka tingkat signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Pada contoh kita ini, terlihat nilai signifikansinya semuanya di atas 0,05 ya. Berarti data yang kita bandingkan dalam penelitian kita ini dianggap homogen atau variannya homogen. Oke. Sini ya. Nah, tabel di atas untuk mengetahui homogeneity of variance. Nilai signifikansi harus di atas 0,05 agar data dinyatakan homogen. Nah, terus dijelaskan berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa based on mean signifikansinya 0,14, based on median nilai signifikansinya 0,73, based on median dengan adjustment nilai signifikansinya 0,7, based on mean nilai signifikansinya 0,1 dan seterusnya, sehingga artinya data yang kita gunakan ini homogen ya, variannya homogen. Nah, ini untuk ya mendeskripsikan output Levensters. Lanjut. Oke, ini ada test of between subject effect. Nah, di output ini ya, di kotak test of between subject effect ini yang menyatakan hasil penelitian kita. Ada 2 macam analisis yang disampaikan dalam tabel ini. Perhatikan nilai signifikansi pendidikan. Pendidikan di sini ya. 0,884. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya pendidikan akhir tidak menunjukkan signifikansi atau pengaruh terhadap kepuasan hidup. Kemudian tempat tinggal, nilai signifikansinya 0,94, juga lebih besar dari 0,05. Artinya, status tempat tinggal tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kepuasan hidup. Kemudian yang paling bawahnya, ini pendidikan sendiri, tempat tinggal sendiri. Kemudian kita lihat pendidikan yang tes post hoc tadi ya. Ada pendidikan dikali bintang tempat tinggal. Ini nilai signifikansinya 0,725, juga di atas 0,05. Artinya bahwa interaksi atau kombinasi antara pendidikan dengan status tempat tinggal itu tidak mempengaruhi tingkat kepuasan hidup. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian kita.
Di sini. Bawah lah. Oke. Ini ya. Tabel ini menunjukkan hasil analisis atau jawaban penelitian. Saya tulis ya, nilai signifikansi pendidikan akhir 0,884 di atas 0,05, sehingga pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepuasan hidup. Kemudian nilai signifikansi status tempat tinggal 0,943 lebih gede dari 0,05, sehingga tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap kepuasan hidup. Oke, satu lagi ya. Nilai signifikansi pendidikan dan tempat tinggal itu 0,943 lebih gede dari 0,05, sehingga interaksi atau kombinasi pendidikan dengan status tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap kepuasan hidup. Oke, nah seperti ini. Ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian kita tadi. Karena ini hanya simulasi ya, kemungkinan tidak signifikannya itu karena jumlah sampelnya sangat sedikit, cuman berapa tadi, 20 apa berapa. Nah ini kalau biasanya kalau semakin banyak N-nya, semakin banyak sampelnya, probabilitas datanya signifikan itu lebih tinggi. Oke, semacam itu ya. Nah, masih ada output yang ini nih, perbandingannya nih. Ya, yang multiple comparisons ini membandingkan masing-masing variabel. Kalau yang tadi pada tabel di atas ini, test of between subject effect itu ada yang signifikan, maka kita bisa mendeskripsikan lebih jauh perbedaan dan perbandingan kepuasan hidup berdasarkan tempat tinggal dan pendidikan ini ya. Yang pendidikannya SMP dengan SMA itu signifikansinya 0,49, berarti tidak signifikan ya, tidak ada perbedaan responden kita yang kepuasan hidupnya itu ditentukan dari tingkat pendidikan SMP dan SMA. SMP dengan S1 0,427 signifikansinya, sehingga responden kita yang pendidikannya SMP dengan S1 juga kepuasan hidupnya tidak ditentukan oleh pendidikannya atau nggak ada bedanya. Kepuasan hidup responden kita yang SMP dibandingkan dengan yang S2 juga nggak signifikan, berarti kepuasan hidupnya juga nggak ada bedanya. Kemudian ini perbandingan SMA dengan SMP sama, udah ada di sini 0,49. SMA dengan S1 tadi belum ada. SMA dengan S1 signifikansinya 0,97. Artinya juga nggak ada bedanya kepuasan hidup responden yang pendidikannya SMA dan S1.
dengan S2 0,93 juga nggak ada bedanya kepuasan hidupnya, signifikansinya juga di atas p-value semua. S1 dengan SMP tadi udah ya 0,42 sudah. S1 dengan SMA tadi udah. S1 dengan S2, nah ini belum ya tadi. S1 dengan S2 itu bedanya ini ya, sudah ada di layar ya. Yang tadi multiple comparisons ini membandingkan saja masing-masing kategori berdasarkan tempat pendidikan ya. Seandainya tadi di sini pada kotak test of between subject effect ini tingkat pendidikan itu berpengaruh signifikan, maka seberapa besar perbedaannya antara masing-masing kelompok pendidikan dari SMP sampai S2, perbedaannya itu kita lihat pada multiple comparisons-nya ini. Jika signifikan, maka ada bedanya kepuasan hidup responden kita berdasarkan pendidikan akhirnya. Berapa bedanya? Bisa kita lihat pada sini ya, mean difference. Mean difference itu yang memberikan keterangan bahwa
ada perbedaan tingkat kepuasan hidup responden berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, kebetulan dalam contoh kita ini ternyata semuanya nggak signifikan ya, maka untuk mean difference-nya tidak perlu kita bacakan atau tidak perlu kita buat deskripsinya, karena semuanya tidak signifikan. Kemudian, ini menjelaskan mengenai sama kayak tadi pendidikan, jumlahnya ada berapa, yang pendidikan akhirnya ada di level SMP, S2, S1, SMA, dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang terakhir, ini gambar yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan status tempat tinggalnya, kombinasi dengan pendidikannya ya. Yang biru ini SMP pendidikannya. SMP itu statusnya hanya tinggal tanpa mertua di sini dan dengan mertua, ada 2 saja. Ya, yang SMP status tempat tinggalnya hanya 2, yaitu tinggal dengan mertua di sini dan tanpa mertua di sini. Kemudian yang merah ya, merah ini apa? SMA. SMA ada 3 ya. Di sini dengan orang tua, kemudian di sini tengah dengan mertua, dan di sini tinggal sendiri, ada 3. Yang hijau, S1 tadi ada 5 status ya, semuanya ada dengan orang tua, kemudian tanpa mertua, dengan mertua, dengan saudara, dan tinggal sendirian. Lalu yang oranye, pendidikannya S2, ini cuma ada 2 status tempat tinggal. Yang pertama dengan mertua, lalu yang kedua tinggal sendiri. Nah, jadi ini gambar yang menunjukkan karakteristik responden, kombinasi antara status tempat tinggal dengan status pendidikan akhirnya. Oke. Nah, gambar ini sangat memudahkan pembaca mengenai kondisi responden. Oh, yang SMP itu ada 2 status tempat tinggalnya dengan mertua sama mertua. Oh, yang S2 ada 2 juga dengan mertua dengan tinggal sendiri. Oh, yang S1 paling banyak nih statusnya dengan orang tua, tanpa mertua, dengan mertua, dengan saudara, dan tinggal sendiri. Jadi gambar ini, kalau kita sebagai pembaca ya, dari skripsi atau artikel ilmiah gitu, ini sangat membantu. Orang juga lebih tertarik kalau ada gambar yang colorful seperti ini ya. Jadi, ini memudahkan untuk membaca, membantu memahami isi dari penelitian kita. Nah, itu kurang lebih untuk hasil two-way ANOVA. Ini sudah bisa jadi skripsi loh, jadi kita nggak usah regresi, uji asumsi klasik, dan sebagainya. Ini bisa jadi skripsi, tapi datanya primer ya, nggak bisa sekunder. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap jelas ya. Gimana? Boleh tanya dulu, mumpung Zoom-nya masih bisa. Silahkan. Kalau anak kuliahan, bisa juga dengan two-way ANOVA ini.
Misalnya meneliti tentang bagaimana pengaruh tempat tinggal dan satunya apa ya? Status jomblo gitu ya terhadap IP mahasiswa gitu misalnya. Kalau yang tempat tinggal nanti ada kos dengan orang tua, terus apa lagi? Dengan teman-teman, bukan dengan saudara gitu ya. Minimal kan 3 kategorinya. Terus yang statusnya, yang satu jomblo, yang satunya habis putus misalnya, yang satunya lagi apa statusnya? HTS gitu. Atau LDR misalnya. Nah, jadi hal-hal sederhana dalam sekitar kita itu bisa kita angkat menjadi topik penulisan, bisa menjadi topik skripsi. Kalau kita kan biasanya yang makro ya, CUB, inflasi, apalagi GDP, itu bagus, cuman jarang kita melakukan penelitian itu yang mengangkat isu-isu yang ada di sekitar kita seperti ini. Kepuasan hidup ini kan isu yang sekarang sedang hangat, apalagi di era pandemi seperti ini. Misal besok kalian bikin skripsi nih, dependent variabelnya tingkat kepuasan hidup atau ketenangan hidup. Independennya di masa pandemi berarti apa ya? Misalnya kerjaannya tetap, status kerjaannya ya, status pekerjaannya misalnya tetap atau PNS, swasta, terus apa lagi? Baru lulus kuliah. Nah, itu kan ya kita menguji beberapa kali mahasiswa baik D3 maupun S1 lulus di masa pandemi seperti ini kan juga ya ikut berberat hati ya sebetulnya karena lulusnya kok ya pas pandemi, bahkan ujian dan wisudanya pun online gitu. Nah, itu bisa dijadikan topik penelitian. Jadi statusnya pekerjaannya tetap, baru lulus S1, swasta, terus yang keempat apa ya, pengangguran gitu misalnya. Kan nggak pasti nih kondisi ekonominya, sampai kapan juga nggak ada yang tahu. Terus yang satu independent variabelnya apa? Misal pernah bersentuhan dengan pasien COVID, terus yang kedua tidak pernah bersentuhan dengan pasien COVID, yang ketiga tinggal di zona merah gitu misalnya, yang keempat tinggal di zona hijau. Nah, itu bisa kita jadikan topik penelitian dan itu isunya kekinian sekali ya. Biasanya penguji itu suka dengan topik-topik yang sedang hangat gitu, maksudnya isu-isu kekinian gitu yang kita angkat sebagai topik penelitian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, berarti saya anggap paham ya. Coba komen kalau malu boleh chat. Malu bertanya boleh chat ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan tapi malu. Udah? Nggak ada? Bu Vita, Ya. izin bertanya Bu. Oke. Untuk UAS dari praktek statistik sendiri bagaimana nggih Bu? Kalau tahun-tahun sebelumnya sih, Mbak, ya bikin mini skripsi itu. Jadi ada data, dicari sendiri datanya. Biasanya sih kalau mahasiswa karena untuk analisis UAS seperti ini datanya sekunder.
Terus saya minta memilih mau pakai apa. Mau pakai ANOVA boleh, mau pakai MANOVA boleh, regresi boleh, atau menggunakan apa kemarin tuh independent sample t-test gitu, per sample t-test atau uji komparasi, uji korelasi boleh. Ini materi kita untuk praktek statistik tinggal satu, yaitu uji regresi sama asumsi klasiknya. Nah, setelah itu tinggal UAS ya. Nah, gimana? Mau apa ujiannya? Nah, tapi kalian kan dua ya sama saya, praktek ekonometri sama praktek statistik. Ini berat nggak? Kalau yang ini ambil berapa SKS Mbak? 24? 23, Bu. 23 ya, hampir 24. Itu banyak, pasti take home semua kan ininya? Nggak ada yang pakai Zoom ditungguin dosennya gitu kan? Enggak, Bu. Kayak Ada ujian. yang lewat sepada gitu-gitu, 1,5 jam dikasih waktu gitu. Oh, tapi nggak online seperti ini ya, cuman dikasih tenggat waktu. Iya, Bu. Kalau saya kemarin tuh saya punya ide yang praktek ekonomi mini skripsi, datanya bebas, metodenya juga bebas. Terus yang praktek statistik ini ya sama gitu buat mini skripsi. Nah, cuman karena mahasiswanya sama, gimana? Berat nggak? Kalau mini skripsi itu hanya seperti bab 4-nya saja atau dari awal, Bu? 1 sampai 5. Oh, begitu. Nah, cuman nggak usah kayak skripsi beneran. Bab 1 misalnya latar belakangnya saja secara ringkas. Kemudian pertanyaan penelitiannya apa jelas. Kemudian bab 2 itu teori, tapi ya sedikit lah, sampaikan yang main teorinya saja. Terus yang bab ketiga itu metodenya. Nah, metodenya itu memilih. Saya tidak menentukan ya. Memilih aja bebas. Kalau ekonomet misal mau pakai ECE, mau pakai regresi ganda, mau pakai apa saja boleh. Yang ini juga praktek statistik mau pakai metode apa saja boleh. Tinggal milih. Terus disampaikan di bab 3. Terus di bab 4, nah itu hasil analisisnya dibunyikan kayak tadi ini. Bab 5 kesimpulan, nggak usah pakai saran. Terus juga ada daftar pustaka. Jadi beneran Mbak ini kayak skripsi tapi mini gitu. Untuk tenggang waktunya berapa lama ini, Bu? Minggu lah ya. Jadwal dari kampus kapan sih Mbak UASnya? 21, Bu, ya? sudah mulai 21. 21 Desember? Iya. Apa iya toh? Kok kan sampai? Di jeda libur, habis itu dilanjut Januari, Bu. Mbak liburnya kan dicabut sama pemerintah toh? Nggih, Bu. Tapi di surat edarannya seperti itu. Oh. Lah gimana? Mau berapa lama? Jangan sebulan. Kalau mata kuliah yang lain ngerjain soal ya, bukan. Ada Bu mini riset Bu yang ekonometrika Bu Ais. Lah ya maksud saya kayak gitu loh. Belum UAS ding. Mini Tugas skripsi. saja ding itu. Makanya 4 sampai 9 Januari itu Pak Bimo ini atau beda lagi ya anunya. Ada revisi Bu. Ujian 4 sampai 9 Januari. Gimana? Yus nanti kalau keberatan salah satu aja yang mini skripsi. Ya Bu, salah satu aja Yang Bu. satunya berarti soal ya. Iya, Bu, gitu aja, Bu. Oke. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Nah, itu semua itu keriting ya. Ya. Ada lagi? Maaf Bu Vita, berarti ya. Untuk pengumpulannya itu pas jadwal UAS itu ya Bu ya? Tanggal 4 ya, antara tanggal 4 sampai tanggal 9 itu ya Bu?
kita selesainya, ini kan kita 12 kali ya. Saya kita bahas yang praktek statistik dulu. Praktek statistik ini hari ini kita 12 kali, ya kan? Nah, satu kali lagi, mungkin besok saya pengen mengadakan kuis, tapi kuisnya itu pilihan ganda aja. Saya pengen tahu pemahaman kalian ya secara konsep lah ya, konsep untuk praktek statistik ini melalui Google Form, terus presentasi. Nah, terus satu kali lagi itu berarti minggu depan materinya regresi sama asumsi klasik, setelah itu selesai. Nah, mau dikumpulkan kapan? Kalian kesepakatannya ngikuti kalian aja kan, saya tinggal ngoreksi. Mau Desember ini atau di awal Januari ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tanggal 15 Januari. 15 Januari itu sudah upload nilai. Yudisiumnya tanggal 21 Januari. Mana? Nggih, Bu. Mana Saya teman? kan tinggal ngikutin karena saya ngoreksi. Kalau kalian kan 23 SKS. Terus take home KB. Tapi kalau sanggup Desember ya nggak apa. Malah kebenaran. Teman. Mana? Gimana teman-teman? Tadi siapa tadi Mas? Mepet 15 Januari aja, Bu. Mepet 16 Januari aja, Bu. 15 Januari itu sudah upload nilai. Yang mau diupload apa masuk 16? Januari, Bu. Januari Jangan Desember, ya. Bu. Tapi jangan tanggal 15 lah. 10, Bu. 10 apa 11, Bu? Ya, jangan mepet. Tanggal 9 aja, Bu, tanggal 9. Kadang-kadang tuh si akad itu kalau jadwal upload nilai itu yo ngeheng-ngeheng gitu loh. Jadi kita gemes-gemes gimana. Tanggal 5 ya. Tanggal 9, Bu. Tengahnya aja, Bu, 8. Ya 8 lah. 7. Ya 9 lah, Bu, 9. 8 ya? Iya, Bu, 8. Oke. Boleh, Bu. Ini yang praktek statistik. Berarti yang ekonomet Desember. Doai. Tadi katanya 1, Bu. Ya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Bu, berarti untuk yang diadakan kuis itu statistik aja atau Ya, dua-duanya? sementara atau statistik ekonomi? dulu. Oh. Nanti kamu keriting loh kalau kebanyakan. Iya, Bu, makasih, Bu. Statistiknya besok ya, atau enggak nanti malam ya? Nanti tak hubungi Silmi lagi. Itu cuma kerja Kelas tambahan. ya besok berarti ya. Nanti malam sudah. Nanti malam buat tambahan. Iya, Bu, ini minggu ini padat, Bu. Ya. Sama Pak Lukman. Nanti malam ada kelas tambahan dengan Pak Lukman. Jadi besok ya. Besok free kan? Cuma di Google Form Ada kelas. selesai. Langsung keluar nilainya. Ya. Cuma 10 sampai berarti 12 pilihan ganda kok. Oke, Bu, berarti besok nih, seandainya besok itu kuis, berarti besok mengerjakan kuis